Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumin hadza ila yaumin amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, hari ini kita melaksanakan bulan Ramadan yang alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat, diberikan kesehatan, diberikan waktu dan sebagainya. Sembari kita melaksanakan ibadah-ibadah dari rumah karena ada beberapa himbauan dan sebagainya. Tapi kita mudah-mudahan diberikan kelancaran dan sebagainya untuk bisa melaksanakan semua amaliyah pada bulan Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, pada bulan Ramadan ini jelas kita sebagai umat Islam harus melaksanakan kebaikan. Namun Rasulullah SAW tidak hanya melaksanakan kebaikan, tapi kita harusnya menjadi pelopor daripada kebaikan itu. Kebaikan itu tidak hanya harus kita laksanakan sendiri, tapi kita laksanakan sebagai pelopor. Apalagi untuk rekan-rekan pelajar, apalagi untuk para pejabat dan sebagainya. Justru kita harus melaksanakan kebaikan-kebaikan sebagai pelopor, bukan hanya sebagai kita pengekor saja. Karena apa? Karena ada sebuah hadis yang mana sebab nuzulnya, yaitu ketika dulu ada seorang yang memang repot secara ekonomis, datang kepada Rasul meminta bantuan, tidak mempunyai ekonomi yang kurang dan sebagainya, minta bantuan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika waktu itu satu orang sahabat datang dan memberikan bantuan, dan kala itu Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha." Ini dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan, maka ganjarannya pertama adalah untuk orang yang melaksanakan kebaikan tersebut, dan yang kedua adalah untuk orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Itulah seharusnya kita menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Jelas untuk sekarang pada bulan Ramadan ini, di mana-mana kita sedang masa-masa COVID-19, dengan mana kita sangat terbatas dan sebagainya, mari kita berlomba-lomba melaksanakan kebaikan, dan tidak hanya sebatas untuk menunggu aba-aba dari orang lain, tapi menjadilah pelopor kebaikan. Justru jelas untuk para pejabatnya, para pejabat yang sangat mempunyai berbagai kebijakan dan sebagainya, berikanlah contoh untuk para bawahannya, untuk kepada masyarakatnya, berikanlah contoh yang baik, berikanlah contoh yang menjadi tauladan bagi seluruh masyarakatnya, sehingga segala sesuatu bisa terlaksana. Contoh seperti apa? Contoh para pejabat itu tidak memberikan contoh untuk berkorupsi, tidak memberikan contoh untuk memanfaatkan jabatan dan sebagainya. Itu adalah man sanna sunnatan hasanatan, yang baik, yang bisa dicontoh, yang ganjarannya untuk dia sendiri. Yang kedua, dan itu bisa dicontoh untuk orang-orang yang lainnya. Dan ketika orang-orang lain mencontoh kebaikan-kebaikannya, maka ganjarannya pertama untuk orang yang melaksanakan, dan yang kedua adalah untuk dirinya sendiri. Untuk rekan-rekan pelajar, berikanlah sebuah kegiatan yang baik untuk seluruh masyarakatnya yang sekarang beribadah dari rumah, pesantren diliburkan di rumah. Berikanlah contoh, berikanlah sebuah tauladan yang baik untuk seluruh masyarakat. Jaga perilaku kita, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, dan segalanya. Dan ini akan menjadi contoh untuk rekan-rekan kita yang lainnya yang ada di rumah kita dan sebagainya. Untuk masyarakat secara umum, sangat banyak pula apa yang harus kita laksanakan. Menjaga lisan, berbaik kepada keluarga, berbaik kepada tetangga, itu juga akan menjadikan contoh. Maka inilah esensi bahwa kita harus menjadi pelopor kebaikan. Pelopor kebaikan, jangan menunggu aba-aba orang lain, jangan menunggu apapun. Lihatkan, dan di sini kita merasakan bahwa dilalatul hal aqwa min dilalatul lisan. Bahwa sebuah menunjukkan dengan lisan, dengan
perbuatan itu akan lebih sempurna dirasakan oleh orang lain daripada dengan perkataan. Saya bisa berkata 2 jam tapi akan sulit untuk diterima oleh orang lain karena itu tidak akan kuat. Berbeda dengan memberikan contoh dan sebagainya. Itu bahwa kita harus menjadi pelopor kebaikan. Yang kedua adalah waman sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wijruha wa wijru man amila biha. Dan barang siapa yang melaksanakan sebuah keburukan, maka dosanya untuk dia sendiri dan untuk orang-orang yang dan yang kedua, orang-orang yang mengikutinya itu dosanya dilimpahkan kepada orang pertama. Itu adalah man sanna sunnatan sayyi'atan. Ini menjadi pelopor daripada keburukan. Hindarilah hal itu. Ya kalau kita misalkan hari ini ketika kita puasa, kita sedang ngumpul sama teman-teman gitu kan. Orang-orang lain pada santai, pada ngumpul gitu. Tapi ketika kita melaksanakan sebuah contoh yang tidak baik, misalnya kita nyemen gitu kan depan teman-teman dan akhirnya teman-teman kita mengikuti, dosanya itu untuk kita yang melaksanakan pertama dan juga dosa-dosa orang yang dilipat gandakan dengan dosa-dosa orang yang mengikuti kita. Itu adalah pelopor daripada keburukan. Dan jelaslah banyak yang kita ini kan. Kalau misalnya daripada kalangan masyarakat pada umumnya dan sebagainya. Oleh karenanya pada bulan Ramadan ini di tengah pandemi yang kita rasakan pada hari ini, di tengah berbagai hal, mari kita berlomba-lomba melaksanakan kebaikan dan menghindari keburukan. Kita merasakan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat tentu dengan berbagai cara. Yang mampu kita dengan mengajar pada anak-anak kecil, pasaran sebagainya silahkan. Yang mampu memberikan bantuan silahkan. Yang mampu memberikan contoh-contoh yang lain silahkan. Intinya pada hari ini, pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan, bulan yang terus diberikan bonus pahala dan sebagainya. Kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dijadikan orang-orang yang menjadi pelopor daripada kebaikan. Bukan pelopor daripada keburukan, tapi pelopor daripada kebaikan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dari wabah penyakit yang saat ini menimpa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.